Tidak hanya untuk rekrutmen pegawai saja, tapi soal tenaga kerja, termasuk rekrutmen politik. Oke. Itu kepentingan Komnas HAM yang kami ingin menyampaikan bahwa DOP harus disiapkan. Kita harap ada regulasi proteksi orang asli Papua. Pemirsa Salam Papua yang setia, jumpa lagi bersama kami di podcast yang kritis, objektif, akrab, dan bermartabat. Saat ini sudah hadir bersama kami. Ini salah satu orang yang hebat di tanah Cendrawasih ini, dan beliau berasal dari tanah ini juga. Kami sambut dengan hormat Pak Fritz Ramandei sebagai Kepala Komnas HAM Provinsi Papua. Atau mungkin di tanah Papua ya, Di tanah Papua. karena memang untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Ya. Baik, selamat datang Pak Fritz. Terima kasih Bung Jimmy Terima dan kasih, Pak. pemirsa dari Podcast Salam Papua ini. Siap, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir bersama-sama kami. Ini luar biasa, kantornya ada di Jayapura Pak ya? Iya. Jayapura, tapi bisa injakkan kaki di tanah Mimika ini. Mimika. Luar biasa. Tanah Amungsa. Tanah Amungsa ya, Bumi Kamoro. Orang bilang begitu ya. Sekarang Kamoro lebih dikenal dengan suku Mimika W Pak. Iya, seperti itu. Nah, ini sebagai orang Papua, nampak dari Waropen ya, mohon izin. Iya. Nah, dari orang Papua bisa tertarik ada di Komnas HAM. Iya. Itu seperti apa, Pak? Iya. Bung Jimmy dan Salam Papua serta Bing siapa? Evi. Ya. Oke, panggil Mbak bisa, panggil Bu juga bisa. Bu juga bisa ya. Atau Usi. Ya. Oke. Enggak. Ya, jadi Evi dan Jimmy pertama sebagai pimpinan Komnas HAM di Papua merasa sangat terhormat ya, karena kemudian bisa hadir di studio ini untuk ya, menyampaikan beberapa pesan. Ya. Tentu sebagai orang Komnas HAM, tapi juga saya sebenarnya punya histori dengan media. Ya. Karena saya dulu wartawan kurang lebih 10 tahun. Wah, di wartawan, lalu saya salah satu orang dari Papua ya, yang deklarator Aliansi Jurnalis Independen di Papua tahun 99. Saya tentu merasa terhormat sekali bisa hadir di studio yang megah seperti ini. Terima kasih. Saya beberapa kali pernah menjadi narasumber dan dipublish di media Salam Papua di Timika dalam beberapa kasus yang saya tangani di sini. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan Komnas HAM menyampaikan terima kasih dan terhormat bisa hadir di studio. Terima kasih banyak Pak, sama-sama. Bung Jimmy, kalau pertanyaan kenapa tertarik di Komnas HAM? Komnas HAM. Iya. Nah, saya ingin memperkenalkan apa itu Komnas HAM. Nah, orang masih melihat Komnas HAM itu seperti NGO. Nah, tetapi sebenarnya Komnas HAM NGO ya. Ya. Jadi orang masih lihat dia sebagai NGO, sebagai LSM. Nah, Komnas HAM itu lembaga negara. Dia lembaga negara, diatur di mana? Diatur di Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Itu. Dan Komnas HAM itu berkedudukan di ibu kota negara di Jakarta. Dan Komnas HAM itu sudah mendirikan 6 perwakilan di seluruh Indonesia. Salah satunya ada di tanah Papua. Jadi saya dulu mantan anggota komisioner, lalu kemudian sekarang menjadi kepala perwakilan di Papua. Nah, kalau pertanyaannya kenapa tertarik di dunia hak asasi manusia? Nah, perjuangan soal isu hak asasi manusia itu kan banyak orang punya konsen, gitu. Dan media Salam Papua dan media itu menjadi salah satu wadah
yang paling terdepan dalam rangka pemajuan HAM. Oke. Jadi kalau pertanyaannya kenapa saya punya konsen? Iya. Saya juga salah satu orang yang berdasarkan Undang-Undang 39 pasal 76 ayat 4 itu menyebutkan bahwa Komnas HAM dapat mendirikan perwakilan di daerah. Oh ya, itu yang saya mau tanya tadi Pak. Itu yang kemudian Komnas HAM mendirikan perwakilan. Dalam konteks Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu pasal 45. Ya. Di sana menyebutkan bahwa dalam rangka pemajuan dan penegakan serta promosi hak asasi manusia di Provinsi Papua, pemerintah dan pemerintah daerah itu mendirikan perwakilan Komnas HAM. Oh, jadi di Undang-Undang Otsus itu juga mengatur tentang pendirian perwakilan Komnas HAM. Kenapa saya tertarik untuk di Komnas HAM? Ya. Bagi saya bekerja di Komnas HAM itu bukan kebetulan, juga bukan karena tertarik. Bukan karena tertarik. Karena apa dong Pak? Terjebak. Tapi karena memang Tuhan menempatkan saya untuk bekerja di Komnas HAM. Betul. Ya, Bagi saya ini sebuah pemutusan. Siap. Tentu sebagai seorang yang beragama Kristen, saya meyakini bahwa saya bukan kebetulan bekerja di Komnas HAM. Tapi memang Tuhan menempatkan saya untuk bekerja di lembaga hak asasi manusia untuk apa? Untuk berjuang bersama-sama orang-orang yang HAM-nya ditindas. Dalam konteks hak asasi manusia itu hanya ada dua. Iya. Hak yang tidak boleh dicabut, yaitu HAM yang berhubungan dengan Tuhan, dan yang kedua adalah HAM dalam konteks hukum. Nah, dalam konteks itu saya ada di Komnas HAM dan bekerja berjuang untuk apa? Pemajuan HAM, promosi dan penegakan hak asasi manusia. Nah, pertanyaan berikut dari Bung Jimmy tadi, apa bedanya Komnas HAM di pusat dan yang ada di daerah dan kewenangannya? Dan kewenangannya. Kalau kita lihat Kementerian Hukum dan HAM, maka di daerah itu dia kemudian menjadi kanwil. Dia menjadi kanwil. Betul. Lalu kementerian misalnya agraria. Di daerah ada kanwil pertanahan dan lain sebagainya. Kementerian Agama ada kantor wilayahnya. Nah, kalau Komnas HAM di dalam Undang-Undang 39 pasal 76 ayat 4 itu dapat mendirikan perwakilan. Dia menjadi kantor perwakilan. Apa kewenangannya? Kewenangannya adalah berdasarkan undang-undang itu dia melaksanakan tugas-tugas pemajuan, promosi, penegakan HAM terkait dengan fungsi-fungsi Komnas HAM yang didelegasikan. Yang didelegasikan oleh komisioner kepada Komnas HAM. Jadi sifatnya delegasi ya. Ada pendelegasian. Seperti. Tetapi bahwa pendirian kantor perwakilan itu diatur di dalam Undang-Undang 39 pasal 7 ayat 4 tentang pendirian kantor perwakilan yang memberi pelayanan kepada komisioner tapi juga melaksanakan tugas-tugas fungsi HAM yang didelegasikan ke daerah. Jadi misalnya penanganan kasus. Gitu. Nah, di Komnas itu kan secara prinsip itu kami ada punya fungsi pemantauan, fungsi pengkajian, fungsi penelitian dan fungsi mediasi. Awal mulanya Komnas HAM di Tanah Papua itu tahun berapa Pak? 2005. Pendirian kantor perwakilan. Dan bertugasnya mulai tahun berapa Pak? 2005. Sampai tahun hari ini tahun 2022 berarti sudah 17 tahun ya. 17 tahun. Kira-kira isu-isu yang mengemuka yang sudah ditangani Komnas HAM sampai hari ini di Tanah Papua dulu Pak. Nanti kemudian kalau yang di tanah pertanyaannya sudah berapa kasus? Jadi ada, kalau kita konteks Komnas HAM itu hanya Komnas HAM dalam undang-undang kita, undang-undang pemerintah Republik Indonesia, hanya Komnas HAM yang memiliki mandat untuk menyatakan bahwa sebuah peristiwa itu masuk pelanggaran HAM atau tidak. Ini undang-undang, bukan kata saya. Nah, itu penting itu. Betul. Jadi peristiwa itu
dia bisa dinyatakan sebagai sebuah peristiwa pelanggaran HAM berat, itu hanya ada di Komnas HAM, tidak ada di lembaga lain. Termasuk siapapun sebenarnya tidak berhak untuk menyatakan bahwa itu melanggar HAM atau tidak. Kalau orang menyatakan melanggar HAM itu boleh-boleh saja. Ya. Tetapi Komnas HAM satu-satunya lembaga di negara ini yang punya kewenangan untuk menyatakan bahwa peristiwa itu masuk pelanggaran HAM berat. Oh, untuk nanti akhirnya dibawa ke ranah hukum. Dibawa dalam proses pengadilan HAM Oke. berat. Itu hanya ada di Komnas HAM. Hanya surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM. Kalau menyatakan peristiwa itu pelanggaran HAM berat, itu bukan lagi rekomendasi. Ya. Itu sudah menjadi kewenangan Komnas HAM. Dalam konteks Papua, Komnas HAM, Bung Jimmy, Siap. jadi kita itu dalam tahun ini, dalam beberapa bulan ke depan, itu akan menyidangkan kasus pelanggaran HAM berat di Paniai. Kasus 2014. Kami sudah naikkan statusnya ke Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung telah membentuk tim jaksanya. Dan dalam bulan ini atau bulan depan, sekarang Mahkamah Agung sedang melakukan seleksi tentang hakimnya. Jaksa Agung sudah membentuk tim jaksa HAM berat. Ya. Mahkamah Agung akan melakukan seleksi soal hakimnya. Jadi kemungkinan bulan depan itu sudah digelar pengadilan HAM di Makassar untuk kasus HAM berat Paniai. Jadi memang tugasnya Komnas HAM ini mirip-mirip polisi gitu ya. Dia bisa menjadi penindakan seperti itu juga, Pak ya. Kalau penindakan kami tidak. Oke. Tapi kalau bukan bisa melakukan apa yang disebut pro justisia. Oh, Untuk menyatakan peristiwa itu pelanggaran HAM berat atau tidak, itu ada di kami. jadi kalau misalnya di proses hukum itu bukan rekomendasi tadi Pak bilang ya. Bukan. Pak Fris bilang Kecuali, sebagai- jadi kalau macam polisi menembak seseorang, ya. oke, maka kami itu bisa mengeluarkan rekomendasi terhadap peristiwa itu bahwa tindakan polisi ini melanggar HAM, tapi bukan pelanggaran HAM berat, Berarti melanggar namanya HAM. rekomendasi. Iya. Hasil penyelidikan kami. Kalau di polisi itu melakukan apa yang disebut dengan penyidikan. Ya. Kalau di kami di Komnas HAM itu melakukan penyelidikan terhadap sebuah peristiwa. Dan di Timika ini, Kalau di kepolisian ada dua tahap Pak. ya Jadi ada penyelidikan dan naik ke penyidikan. penyidikan. Nah, Tapi kalau di kami penyelidikan. ya tahap awal sih. Pak, terus dari Komnas HAM sendiri itu upaya-upaya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua itu upayanya seperti apa saja? Oh ya, jadi FI ini pertanyaan yang menarik karena kalau dalam konteks hak asasi manusia itu masyarakat adat itu kita mengkualifikasi mereka karena masyarakat adat di dalam mekanisme Dewan HAM PBB itu kita menyebut sebagai mekanisme indigenous people. Dan mereka punya mekanisme sendiri di Dewan HAM PBB. Gitu. Nah, dalam konteks Indonesia, Komnas HAM ini kami itu punya sertifikasi A dalam mekanisme Dewan HAM PBB. Ya. Jadi kami itu bisa menghadiri seluruh forum-forum di Dewan HAM PBB. 1 bulan kemarin itu kami baru bertemu langsung dengan komisioner tinggi Dewan HAM PBB di Jenewa. Salah satu isu yang menjadi tertarik, kebetulan di Timika di sini ada yang namanya Freeport. Dan Freeport itu menjadi satu perhatian untuk 2 isu. Pertama itu bagaimana kehadiran Freeport dan pemberdayaan masyarakat adat. Masyarakat adat, pemilik hak wilayah. Oke. Itu juga menjadi perhatian di dalam semua mekanisme, baik mekanisme 2 tahunan dan mekanisme 4 tahunan. Dan dalam pertemuan kemarin dengan Komisioner Tinggi PBB itu juga menjadi perhatian. Itu menjadi perhatian. Jadi sudah jadi perhatian itu yang Iya. pemilik hak wilayah ya. Pemilik hak wilayah, dan kebetulan di Freeport di Timika ini ada yang namanya Freeport. Itu yang pertama. Yang kedua soal tenaga kerja. Evi, saya ingin kasih tahu, Bung, saya ingin memberitahu begini. Ada kasus yang sedang ditangani dan diadukan secara resmi oleh para pekerja, itu isu furlock. Ya, furlock. Soal 8.000 Ya. pekerja yang terkena furlock dan diberhentikan. Pengaduan itu sudah saya pimpin tim dan kami melakukan verifikasi terhadap
pengaduan dan daftar 8.000 itu. Oke Pak, minta maaf saya potong. Kita ke arah tadi, menarik tadi yang terkait isu Freeport tadi ya, Ya. dengan dalam hubungannya dengan HAM yang ini sudah menjadi salah satu perhatian khusus oleh Ya. Dewan HAM di internasional ya, Ya. atas hasil pertemuan di Jenewa itu. Nah, ada dua isu besar itu disampaikan bahwa apa yang dilakukan Freeport sendiri untuk HAM dalam konteks di Timika. Betul. Yang kemudian yang kedua adalah kita akan tanya itu Pak. Nah yang pertama sebenarnya dari kacamata Komnas HAM, apa sih yang sudah dilakukan di Timika dalam konteks menjaga atau mengembangkan HAM, hak asasi manusia khususnya orang asli Papua ini loh Pak? Iya, Bung. Jadi ada satu peristiwa yang sangat besar terjadi di wilayah Risken. Ya, Itu 2009. ya. Ketika itu terjadi isu soal para pendulang tradisional. Lalu saya dan beberapa komisioner kami datang ke sana. Lalu waktu itu Freeport belum punya yang namanya Departemen HAM. Nah oke. Itu. Lalu kami melakukan investigasi mendalam. Lalu sebelum peristiwa itu ada sejumlah karyawan Freeport yang kemudian diberhentikan dengan isu-isu misalnya tidak masuk beberapa hari dan lain sebagainya. Setelah kami melakukan pertemuan, kami cek ini apakah ada departemen di Freeport, ada departemen HAM. Ternyata tidak ada. Oke. Lalu salah satu rekomendasi Komnas HAM adalah agar Freeport membentuk salah satu departemen HAM. Oke. Nah, atas rekomendasi kami itu, lalu kemudian Freeport membentuk departemen HAM. Padahal Bung bayangkan, Ya. Freeport sudah bekerja puluhan tahun. Ya. Dia tidak punya departemen HAM. Karena itu tadi pertanyaan Evi juga benar. Ketika tidak ada departemen HAM, bagaimana pembelaan terhadap masyarakat adat? Tidak. Bagaimana pembelaan terhadap para pekerja? Itu. Nah, jadi Bung, saya kembali soal 8.000 orang itu. Ya. Kami verifikasi di manajemen Freeport, lalu ternyata hanya ada 4.000 yang tercatat ya, Oke. yang tercatat di departemen di Freeport Ya. sebagai karyawan Freeport. Nah, problemnya adalah sampai sekarang kenapa belum selesai? Karena karyawan ini punya tuntutan, Oke. tapi Freeport punya mekanisme dan ini belum bisa ketemu. Oke. Komnas belum bisa memediasi ini selesai, tapi juga dinas terkait. Dinas terkait. Dan ini belum selesai. Kerjaan, ya. Dan ingat, sepanjang ini belum selesai, ini akan terus menjadi perhatian internasional di semua mekanisme HAM. Oke. Jadi tetap ini jadi perhatian. Jadi Karena itu belum- kami sudah minta untuk Freeport segera selesaikan. Karena ini sudah dibawa sampai ke nasional, ke menteri, tapi belum terselesaikan sampai hari ini. Itu juga Oke, jadi memang sempat direkomendasikan ada departemen HAM dan akhirnya kan sudah ada. Sudah ada. Nah sekarang efektif nggak itu Pak? ini pertanyaan yang menarik, Bung. Kita berharap lembaga itu ada Iya. supaya mengembangkan satu mandat tentang pendidikan HAM Iya. dan upaya promosi HAM. Oke. Nah, sejak tahun 2009 departemen itu ada sampai sekarang tidak ada efek yang bisa diukur dari kerja-kerja departemen HAM di lingkungan PT Freeport. Karena itu isu kerusakan lingkungan misalnya. Ya. Itu isu hak asasi manusia. Iya, betul. Mestinya itu harus menjadi perhatian dari departemen HAM. Gitu. Nah. Atau isu pekerja buruh Iya. itu. Nah, kita berharap waktu itu adalah sampai sekarang saya tidak pernah mendengarkan bahwa ada training HAM untuk karyawan, ada training HAM untuk security, ada training HAM untuk satuan-satuan satgas yang bertugas pengamanan. Karena Freeport itu, Bung, Freeport itu adalah objek vital nasional. Ya. Karena itu setiap saat itu ada penugasan. Misalnya dulu ada Amole, Satgas Amole. Ya. Nah, kita berharap bahwa Departemen HAM itu memberikan pendidikan HAM, pelatihan HAM. Ya. Pendidikan HAM dengan pelatihan HAM berbeda. Beda ya. Gitu. Pendidikan HAM itu pengetahuan tentang mekanisme HAM. Apa itu HAM, apa itu Komnas HAM. Tapi pelatihan itu bagaimana orang-orang baik pekerja, security, anggota polisi dalam rangka pendekatan dan praktek-praktek HAM.
Ini yang tidak pernah. Tentu saya sangat menyesal. Ya, sampai Saya- hari ini Pak ya. Sebagai orang yang sebagai lembaga yang merekomendasikan pendirian Departemen HAM itu Iya. di Freeport, departemen ini tidak berfungsi Sampai sekarang. sampai sekarang. Dia hanya bekerja sifatnya administratif dan dia cenderung membela perusahaan. Ini yang salah. Baru apa yang dilakukan oleh Mestinya Komnas HAM departemen sekarang? itu Ya. dia memberikan pendidikan HAM kepada orang-orang dan kampanye-kampanye HAM tidak hanya di lingkungan perusahaan, tapi di seluruh wilayah konsesi perusahaan ini, supaya karyawan tidak boleh mogok, Ya. security tidak bertindak kacau balau, begitu Bung Undi. Oke. Ya. Pak, kalau menurut pengamatan atau kacamata dari Komnas HAM sendiri ya, keberadaan PT Freeport di Tanah Papua ini apakah sudah memberdayakan masyarakat Papua, terlebih ya masyarakat asli Papua ada yang ada di sekitar lingkungan perusahaan atau masyarakat Papua semuanya begitu dalam meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia Papua seperti manusia-manusia lainnya di Indonesia. Ini pertanyaan yang menarik dan ini pertanyaan yang menjadi gugatan Ya. orang Papua. Karena banyak orang mengatakan bahwa Freeport itu menjadi sumber masalah HAM di Papua Oh ya. sejak keberadaannya. Kenapa? Karena sejak keberadaan yang dikatanya, saya sih belum pahami apakah dia hadir sejak 63 atau dia 71 kehadiran Freeport itu. Ya, itu panjang Pak. Nah, Sejarahnya. jadi soal kehadiran dia waktu itu tidak melibatkan pemilik hak wilayah, itu satu. Yang kedua, kehadiran dia ini tidak memberikan efek kesejahteraan yang bisa diukur. Bahwa kemudian Freeport itu punya program-program pemberdayaan soal kesejahteraan ada. Nah, tetapi ini kan kemudian misalnya ada program untuk 7 suku, menyekolahkan anak-anak, pemberdayaan dan lain sebagainya. Nah, dan juga dia turut memberikan income pendapatan yang cukup besar untuk provinsi Papua ya. Ya, fokus mereka itu sampai hari ini kan salah satunya ya itu untuk pengembangan masyarakat asli itu kan dari sisi pendidikan, ekonomi Betul. dan Kesehatan itu sangat dan setiap tahun itu intens kan sebenarnya Pak. Betul. Begitu. Bung, jadi ini kan Freeport masih berkutat pada 7 suku. Oke. Dia belum membuka saya, padahal dia sudah berada di sini berapa puluh tahun. Ya, 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Tahun. Mestinya orang Amoro, orang Kamume, orang Damal, orang Dani itu tidak lagi berteriak soal kesejahteraan. Atau sudah berapa puluh ribu yang dia sekolahkan. Kalau sekarang kita bertanya, berapa banyak orang asli pemilik hak wilayah yang ada di top manager di lingkungan manajemen PT Freeport? Berapa? Tidak ada. Kalaupun ada hanya 1-2. Atas data terkini kalau saya tidak salah salah data Pak ya, itu orang Papua yang sudah bekerja di Freeport itu ada sekitar 30 atau 40% ya datanya. Ya. Kalau tidak salah Pak. Ya. Artinya kan memang sampai sejauh ini ya perhatian Freeport juga untuk orang-orang asli Papua sebenarnya ada. Cuma masalahnya sepertinya sepertinya ada satu jurang yang dari Freeportnya sebenarnya ada kalau melihat dari semua bantuan dia ya ada juga hal-hal yang dia lakukan tapi kok tetap masyarakat kok belum ada peningkatan ya. Masalahnya mungkin Komnas HAM pernah lihat Begini, jadi kami pernah menanyakan ya dalam karena Komnas itu ada 2. Konsen itu kepada hak-hak sipil dan politik. Iya. Kalau ada orang mati karena ditembak dan lain sebagainya itu kita kualifikasikan hak-hak sipil dan politik. Yang berikut itu hak ekonomi, sosial, budaya. Iya. Tadi kalau Evi bilang berapa orang yang kerja? Kalau ada 30%, 40% iya. Tapi mereka pada level apa? Oh, oke. Di lingkungan PT Freeport mereka pada level apa? Apakah dia hanya buruh? karyawan biasa. Hanya karyawan biasa? Biasanya Pak dijawabnya begini, kami juga sering tanyakan ya, kenapa sampai posisinya seperti itu? Biasanya kan selalu
mengarah kepada sebuah jawaban adalah dari sisi kapasitasnya, SDM-nya sudah mumpuni untuk duduk di situ atau belum. Karena buktinya hari-hari ini juga ada orang-orang Papua yang dipercayakan duduk di posisi-posisi penting. Misalnya Pak Klaus Wamagma, kan orang Papua yang sekarang bahkan sudah menjadi direktur ya, dibawa langsung presiden direktur. Baru kemudian ada orang-orang Papua yang dari sini tuh kayak Pak Keri bukan? Pak Keri Rangga di corporate communication yang kami lihat sejauh ini ya. Baru kemudian ada juga Pak Nathan Kum, ya kan? Nah, dan ada juga beberapa orang Papua yang juga hebat-hebat itu duduk di posisi-posisi penting di Freeport. Nah, sehingga kami sempat pernah tanyakan itu juga, kenapa sih orang Papua ini nggak artinya hanya sedikit yang dipercayakan duduk di posisi-posisi itu. Katanya sih dari sisi potensinya. Bung Jim, jadi kalau pertanyaannya orang mempersoalkan soal kualitas, pertanyaan itu kita harus balik. Ya. Sejauh mana Freeport itu menyiapkan orang asli Papua dalam kurun waktu tertentu untuk kemudian bisa dipromosi dalam jabatan-jabatan itu. Oke. Itu pertanyaan, jadi Freeport tidak bisa pakai itu menjadi sebuah dalil manajemen untuk tidak bisa, karena orang Papua punya keahlian, dia bisa. Dia sudah 30 tahun, mestinya dia sudah punya grand design perencanaan. Kita siapkan sekian orang, pada tahun sekian dia akan menunjuki level top apa. Oke. Jadi Freeport tidak boleh lagi sebagai sebuah perusahaan global, itu tidak boleh lagi berargumentasi yang sangat salah. Ini argumentasi yang sangat salah. Kalau Freeport bilang tidak ada orang Papua yang mumpuni, itu argumentasi yang sangat salah. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak, mungkin bukan, yang lebih pasnya Pak bahasanya bukan tidak ada. Kalau tidak ada berarti kan tidak ada sama sekali. Iya. Tapi kan sampai sejauh ini masih minim. Nah, mungkin lebih karena pas itu gitu. Bu, itu Freeport sudah harus menyiapkan. Oke. Jadi kalau ada di manajemen itu mestinya harus 50-50. Ya. Orang asli Papua paling tidak 50%. 50% itu ada di level top manager. Untuk menduduki jabatan. Kenapa? Dengan orang Papua itu ada di level itu, dia akan lebih tahu bahwa di departemen dia itu berapa banyak sih. Kalau ada 100 karyawan, berapa banyak orang Papua di level itu. Sehingga di rapat manajemen itu dia bisa sampaikan. Sekarang saja, sementara ini agak sedikit out of context ya. Sekarang saja dari sisi regulasi pemerintah pusat, presiden saja kan sudah mulai menempatkan orang Papua di kursi-kursi penting di pusat pemerintahan. Betul. Di pemerintah pusat misalnya kan. Ya. Itu orang Papua memang dikasih porsi untuk duduk di situ gitu kan. Bung, sebenarnya begini, di era otonomi khusus, dalam konteks hak asasi manusia saya selalu bilang bahwa kita perlu satu kebijakan yang disebut dengan diskriminasi positif. Oke. Itu menarik itu. Apa Diskriminasi maksudnya? positif itu adalah ada sebuah rumusan aturan yang ditulis dan semua orang bisa membaca. Itu diskriminasi positif. Saya kasih contoh dalam konteks rekrutmen anggota polisi. Orang Papua itu misalnya standar nasional adalah 3163. Iya. Dalam konteks Papua dia kasih turun 160. Iya, betul. Dalam persyaratannya itu diskriminasi positif. Ya, untuk Nah, mestinya di lingkungan manajemen PT Freeport harus ada diskriminasi positif. Tapi terencana, sehingga sekian orang itu, dia sudah bekerja 5 tahun, pada level ini 3 tahun, prestasinya baik. Kamu prestasinya kurang, tolong perbaiki dalam ini. Soal leader misalnya, soal manajerial, itu harus disiapkan secara terus menerus. Itu. Jadi bukan Freeport itu ke depan sekarang harus bicara antara kualitas dan kuantitas orang Papua itu harus seimbang. Kalau tidak, Freeport akan terus disudutkan
di internasional. Bung Jim, saya ingin memberitahu begini, dalam konteks pelatihan HAM, Iya. BP Tangguh yang belakangan hadir jauh puluhan tahun sebelum ada PT Freeport. Tapi dia tuh punya mekanisme evaluasi. Kami setiap 2 tahun Komnas HAM diundang melakukan pendidikan pelatihan HAM kepada security, kepada TNI Polri yang bertugas di sana dan kepada karyawan. Setelah itu tidak hanya di situ. Tahapan berikutnya adalah itu kongresnya di Amerika. Kami hadir dalam forum itu, kami paparkan. Jadi manajemen akan paparkan kebijakan dia tentang misalnya ekonomi, pemberdayaan, penghormatan HAM. Ya. Waktu yang bersamaan, kami juga sebagai tim independen itu juga menyampaikan, sehingga evaluasi di Kongres Inggris itu mereka tahu. Nah, mestinya di Freeport itu juga mekanisme ini harus dipakai. Nah, Kami sudah menawarkan untuk memberi training, Oke. tapi Departemen HAM dan termasuk Freeport sendiri itu belum bisa. Sehingga apa yang terjadi di lingkungan Freeport itu juga membuat Freeport tersudut dalam isu kemajuan HAM. Atau jangan sampai Pak bicara seperti ini karena Pak Doran tidak pernah diajak di Freeport. Jadinya nggak subjektif, jadinya agak subjektif. Kami tidak perlu diajak. Oh gitu ya. Kami punya kepentingan. Oke. Kami punya kepentingan untuk Freeport itu menghormati hak asasi manusia. Ya. Itu. Buktinya apa? Ketika kami menangani kasus yang terjadi di lingkungan konsesi PT Freeport, kami bikin rekomendasi agar ada Departemen HAM-nya. Ya. Jadi silakan ditanya dan cek dokumennya. Itu usulan tentang pendirian Departemen HAM itu kami. Jadi bukan soal kami tidak diajak. Kami punya kepentingan agar perusahaan ini menghormati hak asasi manusia dan melakukan upaya promosi dan penegakan HAM. Oke. Itu kepentingan Komnas HAM sebagai lembaga negara. Siap. Baik. Pak, mungkin dalam menangani persoalan-persoalan hak asasi manusia ya, Ya. kan Bapak di wilayah Papua ya. Ya. Itu kolaborasinya dengan pemerintah seperti apa itu? Kami tidak perlu kolaborasi karena kami lembaga negara. Oh, tidak berkolaborasi. Kami tidak perlu kolaborasi. Jadi Komnas HAM itu lembaga negara non departemen. Iya. Sama dengan siapa? Sama dengan KPK, sama dengan KPU, sama dengan Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian. Kedudukan kami itu di dalam struktur negara ini adalah lembaga negara non departemen. Kami tidak ada di bawah menteri apapun, tapi kami itu langsung strukturnya dengan presiden. Dulu masih ada sekitar 11 atau berapa komisi itu kan. Betul. Tapi kan ditutup sama presiden. Ya, Dan sekarang tinggal salah satu salah dari satunya komisi adalah masih ada. Komnas HAM. Komnas HAM. Begitu. Kalau terkait dengan pembentukan DOB Papua Tengah ini Pak, Ya. itu dari kacamata HAM-nya seperti apa untuk masyarakat Papua? Dalam teori dan konteks HAM ya, dalam teori HAM itu warga negara itu pemangku hak asasi manusia, pemangku Ya. hak asasi manusia itu. Papua ya, pembentukan DOB Papua Betul. semuanya, bukan Papua Tengah saja. Nah ini yang saya mau bilang, warga negara itu pemangku HAM, negara itu pelaksana HAM. Iya. Nah karena itu misalnya dalam rangka upaya hak atas kesejahteraan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan itu menjadi tanggung jawab negara. Oke. Karena itu kalau alasan pemekaran adalah 2 alasan pokok, misalnya alasan pertama adalah memperpendek rentang Ya. pelayanan. Yang kedua adalah mempercepat kesejahteraan. Maka dalam konteks hak asasi manusia, pemekaran itu menjadi sebuah solusi penyelesaian konflik. Itu pemekaran itu bisa di dalam konteks hak asasi manusia kita bisa menyebut sebagai sebuah upaya resolusi penyelesaian konflik. Konflik itu kan bukan hanya polisi menembak orang atau perusahaan melakukan pengrusakan lingkungan, tapi juga soal isu orang tidak sekolah, orang sakit. Maka kalau itu dipakai dalam konteks hak asasi manusia, DOB sebagai upaya penyelesaian konflik boleh. Dalam perspektif hak asasi manusia, kita berharap DOB itu ada kebijakan afirmasi. Tidak hanya untuk rekrutmen pegawai saja, Ya. tapi soal tenaga kerja, termasuk rekrutmen politik. Oke. Itu kepentingan Komnas HAM yang kami ingin menyampaikan bahwa DOB harus disiapkan. Dan kami sudah sampaikan kepada
Pak Presiden, kami juga sudah sampaikan kepada Pak Mendagri dan Pak Menko Polhukam. Kita harap ada regulasi proteksi orang asli Papua. Tapi memang kata kuncinya adalah yang Pak Fri sampaikan tadi, pesan dari Komnas HAM adalah boleh ada DOB, tapi tolong setiap tahunnya sampai kapanpun orang Papua tetap harus punya porsi di situ ya. Ada proteksi dan posisi, ada afirmasi ya, penguatan. Afirmasi itu kan penguatan kepada orang Papua supaya hari-hari ini yang orang-orang Papua mungkin melihat ada kegelisahan, ada kekhawatiran, akankah DOB ini akan mensejahterakan orang Papua asli, sehingga pemerintah pusat dan pemerintah yang ada harus bisa menjawab bahwa DOB ini untuk waktu-waktu mendatang bisa. Yang penting tadi Komnas HAM bilang memberi porsi yang jelas, konsisten kepada orang Papua. Konsisten itu kata kunci. Siap. Baik Pak, mungkin ada satu pertanyaan, ini pertanyaan terakhir ya. Selama ini kan kalau ada penembakan terhadap masyarakat sipil itu kan selalu menjadi fokus perhatiannya Komnas HAM. Ya. Nah kalau kondisinya, kalau penembakan terhadap aparat, apakah Komnas HAM juga memperhatikan hal itu? Ini pertanyaan yang sudah sangat lazim ya, sudah sangat lazim. Aparat TNI Polri juga bilang, kalau kami itu tertembak, apakah HAM kami tidak ada? Saya ingin menegaskan bahwa definisi pelanggaran HAM dalam Undang-Undang 39 itu menyebutkan, pasal 1 menyebutkan bahwa pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang, sekelompok orang termasuk aparat negara. Jadi kami itu juga punya concern. Ketika ada aparat TNI berulang kali di beberapa kabupaten itu terkena tembak, terkena penganiayaan, dievakuasi ke sini. Itu saya selalu datang. Saya melihat, saya ikut evakuasi. Kami memberi perhatian. Perhatian kami adalah kemudian kami menyuarakan untuk hentikan kekerasan. Itu konsen Komnas HAM. Jadi itu tidak benar bahwa kalau warga sipil yang mati itu baru kami menegakkan HAM. Kalau aparat tidak. Definisi itu jelas. Hanya yang jadi problem adalah apakah itu pelanggaran HAM berat atau bukan. Pada titik itu kami membutuhkan sebuah investigasi dan pengukuran terhadap unsur, apakah unsurnya terpenuhi pelanggaran HAM berat atau bukan. Gitu. Kalau bukan pelanggaran HAM berat, maka itu pelanggaran HAM tapi diselesaikan dengan menggunakan mekanisme peradilan umum. Kalau dia warga sipil yang melakukan, ketika diambil maka putusan hukumnya harus mempertimbangkan perbuatan seseorang yang mengakibatkan hak hidup seseorang itu hilang. Begitu. Ya. Baik Pak. Oke, baik Pak Fritz, luar biasa. Ya. Kalau kita mau bahas tentang HAM di Papua ini, kita tidak akan pernah selesai, mungkin sampai pagi besok pun tidak akan berhenti. Jadi memang pada prinsipnya adalah kata kuncinya ya adalah bahwa harus ada dari, sekali lagi yang saya bilang tadi ya, apapun, bukan hanya DOB tetapi semua isu tentang konteks kepapuaan. Ya. Itu pemerintah pusat harus turun gunung mendengar apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat di daerah sini dengan cara mengayomi, mendengar, dan bahkan bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan dari sisi orang Papua juga itu harus juga melihat bahwa tidak ada pemerintah yang mau mensengsarakan rakyat. Pasti mereka ingin mensejahterakan masyarakatnya. Tinggal memang caranya saja. Sehingga masyarakat di sini perlu juga melihat dengan didukung dengan cara-cara yang konstruktif, positif, mengembangkan dari sisi SDM, iya kan, dan berkarya dalam segala hal supaya orang Papua itu menjadi orang-orang yang hebat. Iya kan, di tanah ini berkualitas dan bisa menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Itu kan Pak. Iya. Saya pikir demikian. Terima kasih. Luar biasa Pak Fritz, terima kasih banyak. Terima kasih Sampai berjumpa banyak, di waktu mendatang. Luar biasa.